Dan sampai ini hari tidak ada undangan lagi. Sudah 4 tahun lalu tidak ada lagi. Tapi kalau yang sesat itu biasanya berkaitan dengan penyelewengan, penyimpangan doktrinal dalam gereja. Contoh, dalam ilmu soteriologi atau doktrin tentang keselamatan, kita mempercayai Tuhan Yesus bukan salah satu jalan, tapi Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan, the one and only way, tidak ada yang lain. Lalu kalau ada pendeta, Anda nonton di YouTube, Anda ikut di KKR, Anda ikut di ibadah, lalu pendeta itu mulai khotbah, Yesus hanya salah satu jalan. Orang-orang di luar Yesus bisa selamat juga dengan cara yang lain. Maka Anda sudah tahu, ini pasti sesat. Tidak ada jalan lain. Kalau ada jalan lain, bagaimana mungkin ketika di depan orang-orang yang tidak seiman, Petrus bangkit dan berkhotbah. Lalu dia berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kamu diberi keselamatan kecuali dalam nama Yesus Kristus. Lalu kalau ada hamba Tuhan model kayak Petrus, pendeta model kayak Petrus di depan orang-orang yang tidak satu iman, dan dia beritakan mau ke sorga cuma satu jalan. Lalu Anda menuduh, wow, pendeta kayak begini, hamba Tuhan kayak begini, arogan. Pendeta kayak begini, hamba Tuhan kayak gini, nggak ngerti toleransi. Saudara, Petrus bukan tidak mengerti toleransi. Petrus bukan pengkhotbah arogan. Anda kalau baca itu Kisah 4 ayat 12, mulai dari ayat 8, Alkitab berkata, Petrus dipenuhi Roh Kudus. Itu bukan arogan, Roh Kudus yang tuntun dia bicara. Dulu belum ada kepenuhan kayak begitu, Petrus menyangkal, saya tidak kenal dia. Sekarang Roh Kudus penuhi, mau di depan siapapun, Petrus bilang, mau selamat cuma dia. Itu orang tidak satu iman, Petrus khotbah. Kita percaya doktrin Tritunggal. Itu Alkitabiah. Istilah Tritunggal dari Kejadian sampai Wahyu memang tidak ada. Tapi konsep dan data-data kitab suci yang mengajarkan tentang doktrin ini ratusan di dalam Alkitab. Mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru. Lalu kalau muncul satu pendeta yang bilang, oh Tritunggal itu tidak benar, Tritunggal itu sesat, Tritunggal itu produk konsili. Memang betul, itu diputuskan di konsili Nisea. Tapi Anda tahu, itu konsili itu dipakai Tuhan. Semua bapak-bapak gereja dipenuhi roh. Pendeta-pendeta baru sekarang sok bikin doktrin baru. Lalu menentang konsili yang terdahulu. Saya pikir ini keangkuhan, kesombongan. Dan ada setan di balik ini yang menggerakkan pendeta-pendeta jenis ini yang terlalu berani omong dan rubah-rubah doktrin. Katanya Bapa Allah mayor, Yesus Allah minor. Bapa Allah lebih tinggi, Yesus Allah lebih kecil. Itu ajaran saksi Yehova. Bapa Tritunggal itu kan saudara harus tahu ya. Bapa, Yesus, Roh Kudus, sehakikat, sederajat, melekat, tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Tidak ada lebih kecil, tidak ada lebih besar, tidak ada lebih dahulu, tidak ada lebih kemudian. Bapa, Yesus, Roh Kudus, kekal. Kekal artinya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tak berawal dan tak berakhir. Itu Allah kita. Jadi saudara, walaupun pendeta umur 39 tahun. Tapi kalau Anda lihat pendeta lebih tua dari saya. Yang lebih pengalaman tapi ajar ini. Saudara sudah tahu ini pendeta model apa. Pengajar model apa. Petrus bilang mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Makanya Petrus bilang tambahkan pada iman dan keberanianmu pengetahuan. Yesus bilang,
Kamu sesat kalau tidak ngerti kitab suci. Kasihan saudara sudah datang ke gereja berjuang, lalu pulang bawa makanan rohani yang bikin sakit perut secara rohani. Kasihan. Orang suka tinggal semua datang ke gereja, mesti kasih makanan rohani yang betul-betul. Pendeta ini makan dari Injil. Pendeta ini makan dari pemberitaan Injil. Jadi mesti belajar sungguh-sungguh, khotbah sungguh-sungguh. Bila perlu keringat. Dia suka keringat. Saudara kira saya main gila. Yang berikut lagi, ciri penyesat. Ciri penyesat yang berikut, kalau tadi khotbah ajaran sesat, ini ada lain. Dia kalau khotbah, suka khotbah yang cari aman, cari untung. Tidak mau tegur dosa. Ulang. Ini tanda ini. Khotbah cari aman, cari untung. Tidak mau tegur dosa. Apalagi kalau dia lihat yang ini orang pejabat. Itu khotbah jadi halus. Kalau dia orang miskin dia pun marah. Wah, maka orang kaya tuh dia kemas kalimatnya. Aduh, hati-hati, hati-hati. Ada satu orang kaya di Kupang bikin Natal. Nah, satu Kupang ini tahu dan saya juga tahu. Ini orang pembisnis, ini bisnis prostitusi. Bet sebut nama saudara mungkin yang saya ada ini itu sudah. Yang datang undang bilang begini, Pak Mel, tapi tolong jangan bikin tersinggung. Pak Mel tolong khotbah jangan bikin tersinggung. Saya bilang maksudnya bagaimana? Kan Pak Mel tahu bab Tuhan, sangat tahu. Kita tahu. Jadi tolong. Saya bilang begini, Pak, saya ini kan hamba Kristus masalahnya. Saya akan khotbah apa yang ajaran kitab suci. Toh, saya tidak bisa omong gara-gara dia orang kaya. Dengan berat hati akhirnya dia bilang, ya terserah Pak Mela. Itu Natal saudara. Entah poinnya kemana tuh saya singgung persinahan semua. Dan sampai ini hari tidak ada undangan lagi. Sudah 4 tahun lalu tidak ada lagi. Jadi itu memang betul lagi. Payasan bisa diajak kompromi. Saudara, saya ini tahu ini ayat saudara. Dan banyak jemaat tahu ini ayat. Kadang-kadang ada jemaat yang tahu ini ayat. Dia duduk dengar khotbah, dia sudah uji. Ini pengkhotbah model apa? Ini guru model apa? Pembicara model apa? Saudara lihat di zaman Yeremia. Ini nabi-nabi omong kosong semua. Yeremia pasal 8 ayat 10 dan ayat 11. Ayat 10 jemaat 1, 2, 3. Baik nabi maupun imam, termasuk rohaniawan, semua mengajar untung melakukan tipu. Untung apa, tipu apa, dan seperti apa mereka cari untung. Ayatnya yang ke-11, mereka mengobati luka putri umatku dengan memandangnya ringan. Pengertian luka luka putri umatku maksudnya kehidupan rohani Israel lagi bermasalah di hadapan Tuhan. Banyak bikin dosa, melukai sesama, dan Tuhan penyembahan berhala. Lalu ini nabi-nabi demi dapat untung tidak berani tegur. Yang mereka jaminkan apa? Damai sejahtera, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Bohong. Mereka tidak jelaskan sampai akar-akar sehingga jemaat itu, umat itu tahu di mana letak kejatuhannya, di mana letak akar masalahnya. Karena satu-satunya yang membuat manusia
tidak punya damai yang sejati, dosa. Dan itu selesaikan sampai akar-akar. Kalau itu sudah selesai, sudah damai dengan sorga, itu baru damai sejahtera yang sejati, damai sejahtera yang asli turun. Tapi ini omong kosong semua. Lain lagi, masih Yeremia. Perhatikan Yeremia 23 ayat 16 dan 17. Saya baca buat jemaat 2 ayat ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Kenapa Tuhan bilang jangan dengar mereka? Karena Tuhan tidak utus mereka. Mereka nabi palsu. Angkat diri sendiri. Main copot-copot. Mengatasnamakan Allah. Ini firman, ini firman, ini firman. Tuhan bilang omong kosong. Saya tidak utus mereka. Nabi yang asli tidak ngomong kayak mereka. Mereka palsu, makanya mereka ngomong begini. Yang bernubuat kepada kamu, mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu. Dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri. Bukan penglihatan dari Tuhan, karang-karang sendiri. Ada 2 calon wali kota, 2 calon punya pendoa. Dan pendoa 2 bisa bilang, Tuhan bilang Pak yang naik. Yang satu juga bilang, Tuhan bilang Pak yang naik. Anda bayangkan kalau wali kota 2 di Kupang. Satu bikin gagah bundaran PU, satu bikin apa? Kan aneh kalau ada wali kota 2. Tapi karena lihat yang datang nih pejabat langsung penglihatan. Dulu ada calon wali kota cari saya, entah berita dari mana ini orang. Mungkin mereka bilang saya ini mata terang. Memang terang, sejauh ini belum gelap. Jadi saya ini ada sambung-sambung air, ada siram di rumah pastori di BTN. Dulu gereja masih kecil, plafon dan keramik juga masih biasa-biasa. Saya lihat, aduh ini sudah datang orang rame-rame. Salah satu calon wali kota. Waktu itu yang ada 6 paket itu. Saudara ingat yang 6 paket dulu. Yang akhirnya yang menang Pak Yonas. Salah satunya datang. Minta bilang, Bapak ada lihat apa? Bilang, lihat Pak. Saya lihat Pak dong ada datang. Nih ke mana? Maksudnya saya ini tidak ada karunia itu loh. Saya tidak ada. Ada hamba Tuhan yang dipakai untuk itu. Ada. Saya tidak ada. Bapak ada lihat apa? Lihat Pak. Saya lihat Pak dan tim. Lalu omong-omong saya bilang, Bapak saya tidak ada karunia, saya berdoa saja. Ya kalau Tuhan pilih Pak ya. Dan saya juga tidak ada penglihatan. Siapa menang, siapa kalah. Saya tidak ada karunia itu. Jadi jemaat tolong ya, saya tidak ada karunia itu. Jadi saudara jangan ada beban, paksa saya. Lihat sudah. Lu lihat saya, lihat sedikit. Lihat sedikit jawaban sumeledak. Meledak di ubun-ubun. Jadi saya tidak ada itu. Tapi kalaupun orang pernah punya ada karunia itu memang mesti uji baik-baik. Karena kasusnya ini orang penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Ayat 17. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Orang hina firman Tuhan kok kamu akan selamat apa? Kamu akan celaka kalau kamu tidak bertobat. Itu yang kami harus omong. Makanya omong di radio itu saya hantam kan saya tahu. Orang dengar semua mesti tahu. Lu pejabat mulai anggap remeh pendeta. Mulai anggap remeh kitab suci. Gara-gara lu ada uang. Lu pikir lu uang kekal. Kita mesti togor. Jangan ada bilang diberkati. Diberkati apa? Tidak bertobat celaka kau. Hanya masalah waktu. Pendeta kok minta maaf ke mopi ke burung beo sako pejabat di mana na betul iko dari belakang. Kau iko sendiasa. Kasihan sekali Kita ditabiskan oleh sinode loh. Sinode itu perpanjangan tangan Allah, pilih kami loh. Lalu kemudian potong ke burung beo. Kemarin pengusaha satu yang di Monim Air nih,
Beliau undang saya khotbah di Concordia, di Langs itu di bandara. Oh, saudara boleh nonton di dia punya Facebook live saya khotbah apa. Bukan masalah ini sapa kok. Saya bilang, andalkan manusia terkutuk. Pak Bupati Sabu ada di situ. Karena itu penerbangan pertama Pisabu. Om Niko. Kepala dinas segala macam. Ini ke firman Allah. Datang, saya bilang berdiri semua. Oh, pendeta tuh ada powernya dari sorry. Oh, datang beliau semua duduk berdiri. Semua bingung siapa berdiri. Karena saya datang terlambat kan saya masih antar anak berdiri. Kontekstual sedikit. Dan kita menyanyi. Lalu khotbah disampaikan. Karena saya takut saudara. Ini kita masih muda nih. Bapak Ibu mesti bantu saya. Kalau gembala mulai bengkok-bengkok. Anda jangan aminkan dia. WA dia. Tegur dia. Telepon dia. Jangan biarkan saya berlarut-larut. Lalu Anda mengaku bilang, oh kami sayang gembala. Jadi omong apa juga, jam protes. Itu bukan sayang. Anda tidak sayang saya itu. Kalau sayang saya, khotbah salah, tegur dengan kasih. Saya mau dengar. Saya ini kan anak dari jalan. Saya ini anak sampah di jalan, Tuhan angkat mau sombong apa? Kalau ada jemaat, ada hamba Tuhan, orang tua, kakak adik, saudara yang tahu dan mau bantu. Aduh itu harus. Nanti kita belajar terus ada bagian itu. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Harapan palsu, janji palsu, khotbah palsu. Lalu saudara sudah tahu salah satu ciri lagi, bukan hanya khotbah enak-enak. Kalau mereka punya penglihatan yang sudah rekaan hati, itu biasanya tidak terjadi, omong kosong.